Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ramadhan Agawa. Saya di sini selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Psikologi Pariwisata kalian di kelas ini. Di sini saya tidak sendiri. Saya di sini ditemani oleh teman saya, rekan saya, yaitu Alfatir Johari Anhar. Beliau juga merupakan dosen pembimbing kalian di mata kuliah Psikologi Pariwisata pada pagi hari ini. Oke. Langsung saja kita akan masuk ke materi. Di sini kita akan mempelajari tentang psikologi lingkungan dalam desain wisata, yaitu tentang pengaruh lingkungan terhadap perilaku wisatawan. Oke, baik. Di sini kita akan masuk ke apa sih itu psikologi pariwisata. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu psikologi pariwisata? Jadi di psikologi pariwisata itu ada psikologi lingkungan. Nah, psikologi lingkungan itu apa sih? Dalam pariwisata sendiri, psikologi lingkungan itu membantu memahami bagaimana suasana, tata ruang, dan keramaian serta kebersihan dan interaksi sosial yang mempengaruhi ada kenyamanan wisatawan, terus ada emosi dan kepuasan wisatawan, ada perilaku selama berwisata, dan juga keinginan untuk kembali berkunjung ke destinasi tersebut. Lalu contohnya itu seperti destinasi yang bersih, hijau, yang terawat. Jadi tuh kita tuh kayak ingin kesana lagi gitu loh. Jadi nggak kapok. Oke, baik. Kita lanjut ke apa sih konsep psikologi lingkungan itu? Jadi yang pertama itu ada personal space. Jadi ruang pribadi yang dibutuhkan seorang agar merasa nyaman saat berinteraksi. Contohnya, wisatawan tuh merasa tidak nyaman ketika terlalu banyak orang atau antri gitu-gitu. Jadi terlalu crowded lah istilahnya. Lalu yang kedua itu ada routing. Routing itu apa sih? Routing itu perasaan sesak atau terlalu ramai akibat banyaknya orang di satu area. Lagi-lagi tentang keramaian yang membuat dampaknya itu ke wisatawan tuh menjadi stres, terus ketidaknyamanan, terus menurunnya pengalaman wisatawan. Lalu yang ketiga itu ada territoriality. Apa sih territoriality? Territoriality itu adalah keinginan individu atau kelompok untuk memiliki dan menjaga area tertentu. Contoh, area foto-foto yang instagramable, misal aku ingin foto di sana, jadi itu pengen dikuasai gitu oleh wisatawan tersebut gitu. Oke, kita lanjut ke lingkungan fisik dan perilaku wisatawan. Nah, jadi ini ada pengaruh lingkungan fisik terhadap wisatawan. Jadi itu faktor-faktornya itu yang mempengaruhi itu ada yang pertama kebersihan destinasi, yang kedua ada pencahayaan, yang ketiga ada suhu dan sirkulasi udara, yang keempat ada tata ruang, yang kelima ada warna dan estetika, lalu yang keenam ada kebisingan. Nah, untuk dampaknya tersendiri terhadap wisatawan itu yang pertama meningkatkan kenyamanan, lalu yang kedua itu membentuk mood yang bagus bagi wisatawan, lalu yang ketiga itu ada mempengaruhi lamanya kunjungan. Lalu yang terakhir ada menentukan kepuasan dari wisatawan itu sendiri. Nah, contohnya itu destinasi alam yang memiliki udara segar dan pemandangan yang memberikan efek relaksasi, menurunkan stres, dan menciptakan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan. Nah, itu tadi merupakan pengaruh lingkungan fisik terhadap wisatawan itu tersendiri ya. Kita lanjut ke pengaruh lingkungan sosial. Nah, pengaruhnya ke lingkungan sosial itu apa sih? Yang pertama ada meliputi interaksi antar wisatawan, lalu ada sikap masyarakat lokal, pelayanan petugas wisata, budaya, dan norma sosial. Lalu yang kedua ada pengaruh terhadap wisatawan lagi, membentuk rasa aman dan nyaman, meningkatkan pengalaman wisata, dan juga menciptakan kesan yang positif. Nah, itu tadi merupakan pengaruh lingkungan sosial. Nah, contohnya itu pengalaman yang nyaman dari masyarakat lokal yang membuat wisatawan itu merasa diterima dan dihargai.
Nah, itu merupakan pengaruh lingkungan sosialnya. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Al-Fatir Gifarianhar. Oke, saya akan melanjutkan Naufal Ramadi Legawa. Saya Al-Fatir Gifarianhar akan melanjutkan menjelaskan psikologi pariwisata. Oke, kita lanjutkan saja ya. Kita masuk ke Indonesian Restaurant Theory atau teori restoratif lingkungan. Oke, untuk Italian Restaurant Theory itu atau bisa disebut disingkatnya ART. ART itu menjelaskan bahwa lingkungan alami dapat membantu memulihkan kelelahan mental dan stres. Nah, ini karakteristik lingkungan restoratif. Ini karakter-karakternya itu ada tenang, alami, jauh dari hiruk pikuk, terus memberikan rasa nyaman. Manfaat bagi wisatawan itu ada mengurangi stres, terus memulihkan konsentrasi, dan yang terakhir ada memberikan ketenangan dan pikiran. Oke, ada contohnya. Contohnya itu wisata hutan, pantai, pegunungan, dan camping. Itu bisa menghilangkan stres dan memulihkan konsentrasi bagi wisatawan. Lanjut. Oke, kita masuk ke desain destinasi wisata berbasis psikologi lingkungan. Oke, ini ada dua, ada penerapan dalam desain destinasi dan tujuan desain destinasi. Oke, pertama kita masuk ke penerapan dalam desain destinasi. Desain destinasi wisata berbasis psikologi lingkungan diterapkan dengan memperhatikan kenyamanan, kesehatan, dan pengalaman wisatawan selama berada di destinasi. Seperti mengurangi kepadatan pengunjung, menyediakan ruang terbuka hijau, membuat jalur wisatawan yang nyaman, menyediakan area istirahat, mengatur sirkulasi pengunjung, serta memperhatikan estetika dan kenyamanan lingkungan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan destinasi. Penerapan desain tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Lingkungan wisata yang nyaman dan tertata dapat menciptakan destinasi yang lebih berkelanjutan, sekaligus membantu menjaga kesehatan fisik dan mental wisatawan selama melakukan aktivitas tersebut. Oke, boleh lanjut. Oke, ini terakhir untuk kesimpulannya. Psikologi lingkungan mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan fisik maupun sosial di sekitarnya. Dalam konteks pariwisata, faktor seperti personal space, crowding, dan territoriality memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan wisatawan selama berada di destinasi. Lingkungan yang nyaman, tertata, dan alami juga dapat memberikan efek responsif. Desain destinasi wisata perlu memperhatikan aspek psikologi agar mampu menciptakan pengalaman wisata yang lebih positif, nyaman, dan berkesan bagi pengunjung. Oke, buat yang terakhir. Nah, baik, kalian bisa scan di sini untuk mengerjakan soal-soal yang udah kita berikan kepada kalian. Nah, bisa kalian scan lalu langsung kerjakan dan nanti langsung ada nilainya, teman-teman. Oke? Baik, sekian materi yang dapat kita sampaikan pada mata kuliah Psikologi Pariwisata pada pagi hari ini. Saya Naufal Ramadi Legawa. Saya Al-Fatir Gifarianhar. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan apabila ada kekurangan dan kesalahan ketika kita menyampaikan mata kuliah di Psikologi Pariwisata ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.